Kita lanjutkan soal nomor 5. Pada titik-titik A, B, C, D, sebuah bujur sangkar ya, A, B, C, D, panjang sisi-sisinya adalah A. Ditempatkan muatan ya. Di sini positif. Kemudian di titik-titik lain muatannya negatif. Lalu yang ditanya di soal, jika total gaya di titik A adalah ini, X Q kuadrat dibagi 1/4 Pi epsilon 0 kali A kuadrat kali X, nilai X berapa? Oke, baik, coba kita analisa bagaimana peristiwa atau gaya-gaya yang timbul di A. 1. Perhatikan muatan di A dengan di B ya. Si A positif, si B negatif, berarti sesuai dengan hukum Coulomb, A dan B mengalami gaya tarik menarik. Katakanlah ini FAB. 1. 2. Kita tinjau juga FA dengan D. Kasusnya sama. Ini positif, ini negatif, maka A ditarik ke bawah oleh D, sementara D ditarik ke atas oleh A. Anggaplah gayanya adalah FAD ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Kebetulan FAB tegak lurus dengan FAD. Ingat, kalau dua gaya tegak lurus, jika ada vektor tegak lurus sudutnya 90 derajat, maka rumus resultan itu sama dengan rumus Pythagoras ya. Maka dalam hal ini katakanlah resultan FAB dengan FAD anggaplah nilainya F1 gitu ya. Karena tegak lurus kita gunakan rumus Pythagoras, maka nanti FAB dikuadratkan ditambah dengan FAD dikuadratkan ya. Kalau kita coba melukiskannya, nah ini kita resultankan secara aturan vektor. Inilah total FAB dengan FAD, kita misalkanlah nilainya F1. Oke, sekarang coba lihat soal kita. QA dengan QB sama dengan QA dengan QD, muatannya sama dan jarak-jaraknya sama karena bujur sangkar. Artinya apa? Karena muatan dan jaraknya sama, maka FAB gaya interaksi muatan AB dengan FAD ini nilainya sama. Katakanlah harganya katakanlah harganya F ya, sehingga ini bisa kita ganti menjadi, kita gantilah FAB dengan FAD nilainya F. Berarti F kuadrat tambah F kuadrat nilainya 2F kuadrat, sehingga kalau diakarkan F1 itu dapatnya apa? F dikali dengan akar 2. Nah, sekarang coba ganti F-nya dengan hukum Coulomb ya. Kemarin hukum Coulomb F itu apa? F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi dengan jarak dikuadratkan. Dalam hal ini Q1-nya Q kecil, Q2-nya juga Q kecil, sehingga ini bisa kita ganti menjadi K Q dikali Q dibagi jarak kedua muatannya adalah A, maka nilai F ini harganya adalah K Q kuadrat dibagi dengan A kuadrat ya, sehingga F1 kita bisa tulis menjadi F1 sama dengan F akar 2, F-nya kita ganti K dikali Q kuadrat per A kuadrat kalikan akar 2. Oke, itu nilai dari F1. Nah, sekarang interaksi A ke B sudah, A ke D sudah.
Yang belum yang mana? Perhatikan interaksi A dengan muatan yang ada di C. Ya, interaksi A dengan C jaraknya adalah diagonal bidang. Ya, maaf ya. Ini biar manis, ini Bapak ulang sedikit. Ya. Ini akan kita peroleh. Nah, itu dia, biar lurus. Sekarang kita lihat. A positif, C negatif. Berarti positif dengan negatif terjadi gaya tarik menarik. Inilah katakan FAC, ini pun FAC. Nah, dengan catatan untuk menghitung FAC, jarak yang kita gunakan adalah diagonal bidang. Ingat tadi diagonal bidang apa? A akar bidang. Nah, maka dalam hal ini ada satu lagi gaya yang mempengaruhi titik A atau muatan A, yaitu FAC. Coba pakai hukum kolom. K kali QA dengan QC dibagi dengan jarak dari A ke C dikuadratkan. Nah, maka dalam hal ini kalau kita ganti rumus harganya, QA-nya Q, QC ini juga Q, dibagi jarak atau panjang diagonalnya Pak, A akar 2. Maka kalau ini kita selesaikan, kita akan peroleh K dikali Q kuadrat dibagi dengan 2A kuadrat. Ya, sehingga perhatikan gambar. Berapa gaya total yang bekerja di A? Kita lihat. F1 arahnya ke bawah, miring. FAC juga searah. Maka kesimpulan, gaya total yang bekerja di titik A nilainya adalah F1 ditambah dengan FAC. Dan FA itulah tadi nilainya yang ini. Ya. Nah, sehingga coba kita masukkan nilainya semua, maka akan kita peroleh. Kita ganti FA-nya ya. FA-nya ini Q kuadrat dibagi 4V epsilon 0 kali A kuadrat kali X, samakan dengan F1 tadi kita sudah hitung, K dikali Q kuadrat akar 2 dibagi dengan A kuadrat, kemudian ditambah FAC. FAC-nya dalam hal ini K Q kuadrat dibagi 2A kuadrat. Nah, maka kalau ini kita sederhanakan, kita akan peroleh, perhatikan, Q kuadratnya hilang. Kemudian A kuadratnya juga bisa kita hilangkan. Lalu tinggallah di sini 1/4 V epsilon 0 samakan dengan K akar 2 ditambah K. Ya, ingat 1/4 V epsilon 0 itu adalah nilai K. Ingat kemarin waktu kita menjelaskan hukum kolom, ya. Berarti variabel 1/4 V epsilon 0 ini bisa kita hilangkan dengan konstanta K. Maka nilai X akan kita peroleh sebagai berikut. Di sini tinggal akar 2, kemudian suku yang kedua tinggal 1/2. Berarti nilai X adalah apa? Akar 2 ditambah dengan 1/2. Nah, begitulah cara menjawab soal nomor 5. Ya, sedikit agak panjang. Coba pelajari pelan-pelan. Jika nanti ada yang kurang jelas, kita akan diskusikan di lain waktu.